Siang itu di sebuah gang sempit, langit begitu terik mendidih. Matahari menyorot tanpa ampun, udara begitu gerah. Bahkan ayam tetangga pun malas untuk berkokok. Suara kipas angin tua meraung dari balik rumah-rumah yang suaranya terlalu mengganggu telinga. Nadia dan Tika kemudian duduk di depan rumah kontrakan sambil kipas-kipas diri pakai brosur bekas. Gila, panas banget. Kayak lidah abis makan seblak mercon level 10. Ini sih bukan panas biasa, sumpah. Gue sampai mikir, kalau ada yang jual es batu sekarang, pasti kaya menandakan secara pasti pedagang es pada laku keras dan butuh stok es batu. Iya sih, betul loh Nat. Keren juga kalau kita bisa stok es batu buat para pedagang es buah, es cendol dan es 12. Pasti laku keras. Tapi modalnya dari mana? Bu bos, beli air galon aja kita masih gantian. Itu pun kadang kasbon ke tukang galon itu. Itu juga kadang udah nyisa setetes doang. Mau jual es, modal dari mana? Air mata naga ekor 5. Ya, itu strateginya, Tik. Ada triknya. Nggak usah harus air galon. Air sumur belakang rumah kontrakan aja bisa. Gratis. Tinggal masak dikit. Atau ya udah langsung bekukan aja. Siapa yang tahu coba? Kalau bercanda, ada saatnya, Nat. Kurasa sekarang bukan saatnya deh. Tapi sumpah, itu lo mau jual es dari air mentah sampai ke piring sana. Please Nat, jangan sampai kemiskinan membuat logika kita terkikis. Ntar orang-orang pada main trap. Siapa yang tanggung jawab? Lo siap digugat warga sekampung? Kalau siap, ntar gue ikut ngarak lah. Lo keliling kampung deh. Hehehe. Sumpah, jahat banget lo, Tik. Gak setia kawan banget lo ya. Tenang aja, kita beranding aja. Es segar, rasakan kesegaran alaminya. Kedengaran alami kan? Gak bohong tuh, emang dari alam. Tepatnya dari sumur belakang rumah. Bodong, itu malah bikin kelihatan gimciknya. Jelas ketara itu es mentah. Tapi gue juga jadi merinding. Bukan karena dingin, tapi ngebayangin orang yang konsumsi es lo. Pasti itu perutnya pada disco karena minum air sumur yang depanan sama speed tank warga. Merinding. Kalau kalian jualan es, gue ikut ya. Bisa titip jualan jelly gua juga sekalian. Biar paket komplit es dan kudapan. Aku juga udah bikin logo lucu. Ada gambar penguin naik sepeda. Jelly lo aja kadang yang gigi. Lo mau nambah nyusahin usus orang. Nggak tahu jelly aku pakai warna makanan bagus. Ya walaupun es pahitnya udah lewat 3 hari, tapi nggak ada yang komplain tuh. Nah, ide bagus ini Intan. Berarti tidak hanya stop es batu, kita juga bisa jualan es jelly. Asli kali ini gue akui otak lo lagi encer. Efek kepanasan kayaknya. Tapi oke lah. Pokoknya kita mulai besok. Produksi di dapur kontrakan. Air dari sumur belakang. Freezer gue masih muat banyak. Nanti aku urus konten TikTok. Dewi bantu packing. Tika urus delivery. Semangat tim. Gue punya firasat buruk, tapi udahlah, selama gak nyeret nama gue ke dosen kimia atau rumah sakit, ayo gas. Maka dimulailah petualangan bisnis 3 sahabat ini tanpa izin, tanpa standar kebersihan dan tentunya tanpa pikir panjang. Mereka tak tahu dari dalam sumur tua itu sesuatu mulai bergerak dan itu bukan cuma air. Keesokan harinya dapur kontrakan berubah jadi markas produksi. Panci, ember, cetakan es batu berjejer. Suara gemercik air dari keran sumur menggema. Bau kaporit samar-samar tercampur dengan aroma kopi saset dan juga sabun cuci piring. Ini kayak pabrik es rumahan ya. Bener-bener gue udah bisa lihat ini kontrakan bakal kita tinggalin dan kita akan produksi di pabrik gue deh. Kira-kira kita kasih nama produknya apa nih? Es penguin baper, es aura segar, es batu viral, es batu neraka. Biar kontraks, biar misterius. Marketing tuh penting. Orang tuh sekarang suka yang ada vibe seremnya gitu. Lagian kenapa neraka? Mau sekalian bobo azab. Justru itu sekarang tuh yang unik yang dicari. Kayak sambal iblis, bon cabe gila, es pocong. Nah, kita es batu neraka biar beda. Kan ntar kita juga jualan es jelly nya Intan. Ya kalau makan bikin keselak dan cepet bisa ketemu sang pencipta. Wih keren. Nanti aku bikin logo pakai font api-api. Tapi bisa nggak? Nggak usah ejek jelly aku. Kesel deh.
Bikin es ya mbak cantik. Bisa dong nanti abang icip-icip, tapi jangan pakai air AC-nya ya. Abang alergi freon. Tenang Mas Dani, ini airnya murni dari alam langsung, sumur belakang rumah, asli natural banget. Asal jangan dari kolam ikan Pak RT aja mbak, itu banyak kodoknya, abang trauma. Produksi berjalan mulus, pagi-pagi sampai sore mereka kerja nonstop. Es dibekukan, diberi label lucu. Intan desain logo pakai Canva gratisan. Nadia sibuk bikin konten TikTok dengan hashtag es segar alami dan batu neraka challenge. Tika bagian pengecekan walaupun lebih sering ngedumel soal freezer yang kotor. Woi Tik, viral loh video kita, udah 12.000 like. Ada seleb TikTok yang reply. Bagus, tinggal tunggu komentar. Kok gue mencer deh abis minum es ini. Itu aja biar lengkap. Besok-besok kita bisa jualan Kolkata ya. Aku udah nyicil dus bekas buat kirim. Hari berlalu, pesanan makin banyak, tapi setiap malam sumur tua itu mengeluarkan suara seolah ada yang berbisik, memanggil, merintih. Dan di tengah malam keempat, Nadia bermimpi aneh. Ia berada dalam sumur, dikelilingi air yang hitam pekat dari dasar sumur. Muncul tangan-tangan kecil berlumuran lumpur. Tangan itu meraih kakinya, menarik ke bawah. Tiba-tiba, Astagfirullah, ya Allah, mimpi apa aku barusan? Mimpi tuyul ngajak berenang ya. Udah jam 3 pagi. Tidur kenapa? tapi Nadia tahu itu bukan sekedar mimpi. Es batu mereka mulai membawa dingin yang lain, yaitu dingin yang menusuk ke tulang. TikTok mereka benar-benar meledak. Dalam 3 hari, video promosi es batu neraka ditonton hampir 1,5 juta kali. Hashtag batu neraka challenge jadi trending. Banyak anak-anak muda iseng beli demi konten. Bahkan ada yang sengaja ngeprank temennya pakai es itu. Halo guys, kali ini kita cobain es batu neraka. Katanya sih segar, tapi banyak yang bikin mimpi buruk. Kita buktiin ya. Gue udah coba 3 kali, rasanya sih biasa aja. Tapi semalam gue mimpi dikejar kodok gede. Mungkin kebanyakan nonton Genta Buana kali ya. Nat, ada yang bilang abis minum es kita dia mimpi nyemplung sumur dan dikasih segelas es batu sama nenek-nenek misterius. Serem banget tahu. Ya ampun, tuh kan, gue udah bilang dari awal udah berasa auranya beda. Sekarang pelanggan mulai ngalamin hal-hal aneh. Itu tandanya ya mungkin bukan cuma air yang kita bukukan. Ah elatik, mimpi dong kali. Lagian kan kita cuma pakai air sumur, bukan air dari dunia lain. Selama nggak ada yang keracunan, aman lah. Tapi Nadia tahu dia mulai bohong, bahkan ke dirinya sendiri. Mimpi-mimpi aneh makin sering datang. Bukan cuma Nadia, tapi Intan juga pernah terbangun tengah malam karena suara air mengalir di dalam kamarnya. Saat dicek, kamar mandi kering tapi lantainya basah. Suatu sore saat mereka sedang mengantar pesanan ke salah satu pelanggan baru di ujung komplek. Nadia, kalian jual es ya sekarang? Kok rame banget? Bu RT ketinggalan tren nih. Bisa nitip buat arisan besok nggak? Tapi jangan yang serem-serem ya. Kemarin tetangga Bu RT katanya abis minum es kalian semalaman ngomong pakai bahasa Sunda kuno. Hah? Bahasa Sunda kuno? Itu apaan lagi maksudnya? Beneran Bu? Astagfirullahalazim, aku jadi takut. Tenang aja Bu, itu mah kebetulan aja. Mungkin dia abis mimpi nonton film Sunda judul Kalik. Iya, mungkin juga. Tapi Bu RT pernah lihat loh, ada penjual es juga dulu di geng ini. Tapi sekarang warungnya kosong, orangnya hilang. Kabarnya dia juga suka ngambil air dari sumur itu. Sumur belakang kontrakan kita. Iya, sumur tua itu. Udah lama warga nggak pakai. Katanya sih ada yang jagain. Tapi ya siapa juga yang percaya omongan orang tua. Setelah itu, malam hari terasa semakin berat. Angin yang masuk ke dalam kontrakan tidak lagi dingin biasa. Air sumur kadang mengalir sendiri walaupun keran ditutup. Dan di suatu malam saat Intan hendak ambil air, Air ini kenapa kayak ada yang napas dari bawah ya?
udahlah, besok kita berhenti, kita cari kerja lain. Dan cilok kek atau cuci motor kek, yang penting kita hidup damai. Sumpah, gue capek jumlah es horor ini. Tapi pesanan kita lagi banyak banget woy. Bahkan ada kafe yang mau dalam jumlah besar. Masih kita berhenti sekarang. Tapi kalau hidup kita yang jadi taruhannya. Mereka bertiga terdiam. Di luar, langit sudah gelap, tapi di dalam kontrakan suasana jauh lebih gelap. Es batu yang mereka produksi ternyata bukan sekedar dingin, tapi menyimpan sesuatu yang perlahan mencair ke dalam hidup mereka. Hari pun berlanjut, bisnis es mereka semakin menggila. Pesanan datang bukan hanya dari warga sekitar, tapi juga dari luar kota. Nadia mulai bicara soal ekspansi, bahkan menyusun rencana beli kulkas kedua. Tapi malam demi malam, gangguan makinlah nyata. Air di gelas tiba-tiba bergelembung sendiri. Cetakan es pecah dengan sendirinya. Nadia beberapa kali merasa seperti ada yang duduk di ujung ranjangnya. Bau amis mulai tercium dari dapur, padahal kulkas bersih. Suatu malam Nadia terbangun dan mendapati dirinya tidur di lantai dapur dengan kaki basah kuyup. Tak ada yang ingat dia tidur di sana. Di dinding dapur tertulis dengan embun, "Kau janji segar, tapi ku beri kutuk." Nat, ini bukan Disney lagi. Ini udah masuk ke wilayah yang gak seharusnya. Aku takut setiap malam aku mimpi diseret masuk ke dalam freezer. Suara air itu selalu memanggil. Dan semalam aku dengar ada yang bisikin namaku dari dalam kamar mandi. Udah cukup. Besok kita berhenti. Biar aja Vira hilang, gue hilang. Yang penting kita nggak ikut hilang. Ini bukan cuma soal bisnis lagi, Nat. Ini udah ngelibatin hal yang nggak kelihatan. Tapi kita udah jauh banget, Tik. Bahkan air sumur itu kayak manggil. Gue ngerasa kalau kita berhenti sekarang dia bakal marah. Gue ngerasa dia udah tahu kita. Kemarin pas aku isi cetakan es, airnya berubah warna, Nat. Jadi abu-abu. Terus ada tangan kecil kayak anak-anak muncul dalam ember. Aku pikir gue halu, tapi Intan, kenapa lo gak cerita dari kemarin? Ini udah gila. Harusnya kita panggil ustadz atau orang pintar, bukan yang jut produksi. Di malam itu juga hal paling mengerikan terjadi. Saat semua tertidur terdengar suara gemuruh dari belakang kontrakan. Sumur tua itu memuntahkan air hitam kental yang mengalir ke dalam rumah. Es di freezer mencair seketika. Dapur banjir, tapi airnya hanya dingin, bukan basah. Seolah bukan air biasa. Mbak Nadia, rumah kalian banyak kebanjiran asap putih dari bawah lantai. Abang kira ada demo kulkas meledak. Apalagi sekarang? Nadia berlari ke dapur hanya untuk melihat Intan berdiri di depan freezer. Matanya kosong, tubuhnya menggigil, tangannya menunjuk ke dalam freezer. Intan, sadar dong. Kamu kenapa? Jangan lauk deh. Sumpah, ini bukan waktunya. Satu hari, satu harus kembali ke air. Satu harus jadi tumbal. Yang bikin dingin harus hilang. Itu bukan Intan. Itu bukan internet. Itu bukan dia. Suaranya beda. Wajahnya pun kayak kosong banget. Tiba-tiba Intan tersungkur dan dari dalam freezer menyembur uap dingin. Terdengar jeritan samar seperti suara anak kecil menangis dari dasar sumur. Kalian ini apaan sih? Dari seminggu lalu warga udah main ngeluh. Mulai dari mimpi aneh sampai ayam tetangga tiba-tiba bisa menggonggong. Rutu kan semalam mimpi minum es tapi dari tangan yang buntung. Bu, kita minta maaf. Ini semua salah kami. Kami terlalu nekat. Kami pikir ini cuma usaha kecil. Gue cuma pengen bantu teman-teman, bantu bayar kontrakan. Tapi sekarang semuanya kebalik. Udah, stop dulu semuanya. Tutup, kunci sumur itu. Kalau nggak mau kita undang wartawan sekalian. Pagi harinya Intan dilarikan ke puskesmas dalam keadaan koma ringan. Badannya dingin seperti es batu yang mencair perlahan. Nadia tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di tangga depan kontrakan, menatap sumur di belakang rumah dengan mata yang kosong. Kita tutup usaha ini ya, Nat. Mau viral, mau miskin, nggak peduli lagi. Tapi dia belum selesai, Tik. Gue rasa dia belum puas. Ia tahu kutukan belum selesai dan mungkin es batu itu masih terus diproduksi. Entah oleh siapa, entah untuk apa.
Malam setelah Intan jatuh pingsan, Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk di dapur remang, hanya ditemani cahaya dari ponsel yang terus menampilkan komentar di video TikTok Kenapa mereka. semuanya jadi gini ya? Awalnya cuma mau bantu ibu bayar uang kontrakan, bantu Intan jualan jali, bantu Tika yang menganggur. Tapi sekarang Intan koma, warga takut, dan gue malah makin ketagihan angka viewer. Ia menatap freezer yang kini kosong. Es terakhir sudah dibuang, tapi aroma dinginnya masih terasa menusuk. Tiba-tiba suara air menetes terdengar, tapi tidak ada air. Kemudian samar, suara halus muncul dari balik dinding sumur. Kau sudah janji, segarkan dunia, berikan jiwa. Kau sudah menikmati hasilnya sekarang, dan saat ini kamu harus membayarnya. Nadia terpaku, tiba-tiba muncul bayangan Intan berdiri di ujung dapur. Kalau kita berani, Tik, dia ambil semua. Tapi kalau terus, lo siap orbanin siapa lagi? Gue cuman pengen hidup. Salah ya? Salah kalau gue pengen punya penghasilan cepat. Kalau harga cepat itu nyawa, lo jawab sendiri. Bayangan menghilang, Nadia terduduk lemas. Lo masih di sini? Gue tadi mimpi lo duduk ngobrol sama Intan, padahal dia masih di puskesmas. Tik, kita harus berhenti sebelum kita jadi es terakhir yang dibekukan. Dua minggu telah berlalu, rumah kontrakan itu kini kosong, pintu depannya tergembok, jendela tertutup koran, tidak ada lagi aktivitas, tidak ada lagi es. Tapi di malam hari warga sekitar mengaku masih mendengar suara freezer menyala, padahal listrik sudah diputus. Intan masih dirawat. Kata dokter, tubuhnya stabil, tapi dingin seperti ada es yang tak mencair di dalam nadinya. Ia belum sadarkan diri. Nadia dan Tika yang dulu begitu sibuk kini duduk berdua di tangga pos ronda, menatap langit-langit yang terlalu cerah dan menyembunyikan dosa. Kalau aja gue bisa muter waktu, mungkin gue bakal pilih buat dagang gorengan aja. Biarpun minyak mahal, setidaknya nggak bikin orang ngigau di lirik es. Masalahnya, Net, bukan di esnya, tapi di kita. Kita yang pengen cepet, kita yang melangkah tanpa lihat tanahnya becek atau curang. Gue pikir semua yang alami itu aman, tapi ternyata air pun bisa berkhianat kalau kita salah niat. Air itu nggak pernah salah, Nak. Manusia aja suka nyalah gunain. Dulu juga ada yang gitu, bukan usaha pakai air sumur. 3 hari laku, hari keempat hilang, warungnya doang yang tersisa, penghuninya cuma tinggal kabar. Jadi ini semacam kutukan, Bu. Bukan, ini peringatan. Kalau niatnya udah bengkok dari awal, hasilnya ya pasti nyesek. Sekencang apapun kalian ngeduk es, kalau hatinya kotor, airnya ikut keruh. Abang sekarang tiap lihat es batu langsung keinget suara tangisan gara-gara lo, Nat. Tapi ya makasih juga ya. Sekarang abang stop ngutang di warteg, takut dibales setan. Bagus, Mas. Setidaknya satu hal baik muncul dari kekacauan ini. Rumah kontrakan itu mungkin sepi, tapi kisahnya tetap hidup. Orang-orang yang lewat malam hari masih sesekali mencium aroma sabun cuci cetakan es. Kadang terdengar suara tetesan air dari dalam sumur yang sudah ditutup semen. Dan jika kau cukup nekat, tempelkan telingamu ke dinding bekas dapurnya. Mungkin kau akan mendengar bisikan. Satu harus kembali ke air, satu harus jadi tumbal. Karena air tak pernah diam, apalagi jika pernah digunakan untuk menipu rasa segar.